Halo, halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Masih bersama Desi Nikel di sini. Yeay. Ya, buat teman-teman atau buat kalian yang baru aja join atau baru aja nonton video aku ini, selamat datang. Saat ini kalian berada di channelnya Desi Nikel. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, di-komen, dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya aku juga jadi lebih semangat dan orang-orang luar sana bisa mengetahui informasi-informasi yang aku bagikan di video aku kali ini. Sesuai dengan judulnya, ini pengurusan dokumen menikah dengan warga negara Jerman yang part 2-nya ya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton part 1-nya biar bisa nyambung sama video ini. Dan please untuk dicermati baik-baik, kalau bisa dicatat ya teman-teman, step by stepnya supaya lebih gampang gitu, poin-poin intinya aja yang kalian catat. Baiklah, tidak mau banyak cincong, tidak mau banyak cecemeo atau apapun, mari kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, nah di video pertama kemarin kan aku sudah ngebahas stepnya sampai dokumenku sudah diterima oleh calon suami ya, oleh si abang ya. Nah sekarang atau di video kali ini aku akan menjelaskan step by stepnya sampai ke pencatatan di catatan sipil Jakarta. Setelah si abang terima dokumen aku atau soft copy-nya ya, karena saya kirim lewat email, si abang bikin termin lah dia ke si Standarsam atau catatan sipil di daerahnya dia ini. Nah setelah dapet termin baru dia membawa dokumen gue, yaitu si surat single yang gue kirim, akte lahir yang baru atau terbitan baru. Jadi si abang bawa, dia serahin ke si Standasamnya. Oke. Sesudah itu dia nunggu untuk kabar dari Standarsam karena mereka harus ngecek dulu keabsahannya dokumen gue ini. Oke. Setelah itu si abang udah ditelepon sama dia, kira-kira tuh kalau nggak salah nunggu 1 mingguan ya, 1 minggu deh pokoknya, 5 hari kerja. Dia ditelepon oleh si pihak Standarsamnya untuk ngambil si surat EHP itulah yang ada di sini. Nah setelah dia dapat itu surat, dia kabarin gue, dia telepon gue dan dia bilang gue udah dapat suratnya. Jadi step selanjutnya apa aja nih Des yang perlu gue bawa ke Jakarta. Oke? Nah gue bilang sama dia, akte lahir lu harus diperbaruin karena si akte lahir dari lu juga harus terbitan baru. Oke, dia bilang gitu. Dan dia pergi ke Standarsam, dia urus dan terbitlah si akte lahir itu ya, akte lahirnya dia yang sudah diperbaharuin. Sesudah itu gue minta si akte itu untuk di-scan dan kirim soft copy-nya ke gue, oke? Karena gue mau terjemahin itu si akte lahirnya. Nah setelah dia kirim ke gue baru kirim ke si Pak Niko translatornya. Nah Pak Niko sudah kerjain. Lalu setelah 2 hari atau 3 harian gue lupa, Pak Niko translatornya itu sudah telepon gue, menghubungi gue dan bilang kalau suratnya sudah bisa diambil, dokumennya sudah bisa diambil karena sudah selesai. Sudah itu gue ambil itu dokumen dan gue simpan. Tanggal 1 Februari si abang nyampe ke Jakarta ya. Dia udah bawa si surat single yang dari Standarsamnya dia. Baru dia bawa juga paspor of course. Terus dia bawa juga akte lahirnya dia yang asli, yang udah diperbaharui ya teman-teman, yang udah terbitan baru. Terus ID card dia juga dia bawa. Nah sesudah itu sampai di Indo, sampai di Jakarta, besokannya kita pergi ke kedutaan Jerman ya yang ada di Tamrin. Nah di kedutaan itu kita nggak perlu bikin termin, langsung datang aja, bilang ke security kalau kita mau menukarkan surat single yang dari Standarsam. Nanti kita tunjukin juga, ntar bapak security-nya itu mengecek, lalu kita boleh masuk ke dalam. Nah di dalam setelah nunggu si abang dipanggil, dokumennya diperiksa, sesudah itu kita bayar, kalau nggak salah itu 25 atau 35 euro, gue lupa, ntar gue catat di sini. Nah sesudah kita bayar, kita balik, itu dapat suratnya itu ya, kita cabut dari situ. Terus gue bilang sama si abang kita pergi ke kantor catatan sipil dulu ya, gue bilang gitu, karena kita mau konsultasi ke bagian sananya apa aja, atau bagaimana untuk cara pencatatannya. Kita pergi ke Dukcapil yang ada di Jakarta Barat. Nah
Sampai di sana, gue ngambil nomor antrian. Kalau nggak salah itu ada di loket C ya. Terus gue nanya sama si bapak itu yang saat itu bertugas, Pak, ini saya mau menikah. Saya bilang, gue bilang gitu kan, Pak, ini saya mau menikah dan kita menikah tanggal 9 Februari. Terus pencatatannya itu kan tidak barengan dengan pernikahan. Nah, sementara setelah menikah kita mau pergi keluar kota, tidak ada di Jakarta. Ini gimana untuk pencatatannya? Terus gue nanya juga, kapan sih dokumen ini bisa saya submit untuk pencatatan pernikahan saya, untuk persidangannya gitu. Dan si bapak itu bilang, untuk dokumen yang akan disubmit itu minimal adalah 10 hari setelah pernikahan, tanggal pernikahan di gereja ya, tanggal pemberkatan. Itu minimalnya. Untuk maksimalnya adalah 30 hari setelah tanggal pernikahan. Oke. Nah, gue pikir-pikir 10 hari berarti gue tuh masih nggak ada di Indonesia. Tanya juga, Pak, apakah bisa diwakilkan untuk submit dokumennya, untuk masukin dokumen saya gitu. Terus si bapak bilang bisa, asalkan dibuat surat kuasa. Akhirnya gue buat surat kuasa untuk adik gue. Jadi ada surat kuasanya, terus di atas materai, dan jangan lupa KTP adik lu atau KTP orang yang lu beri kuasa dan KTP si pemberi kuasa. Tanggal 9 kita melakukan pernikahan di gereja, semua lancar puji Tuhan. Lalu gue udah dapet sertifikat dari gereja. Sudah itu gue minta adik gue untuk mengsubmit si dokumen gue ini dan minta tanggal berapa untuk pencatatan pernikahannya gitu. Nah, si adik gue itu pergi ke sana dan submit dokumen-dokumen. Untuk dokumennya bisa kalian lihat di sini. Ini dokumen-dokumen yang gue submit. Ada KTP gue untuk WNI, KTP dan kartu keluarga. Terus untuk WNA-nya paspor ya. Terus surat single dari catatan sipil yang udah gue urus sebelumnya dan sudah di legalisasi segala macam. Dan juga surat single WNA atau si abang yang udah ditukarkan di kedutaan. Oke? Karena yang udah ditukarkan dari kedutaan itu sudah berbahasa Indonesia. Nah, yang ketiga akta lahir gue yang udah gue legalisasi, itu akta lahir yang keluaran terbaru, terbitan terbaru, itu gue submit. Dan kalau si abang juga akta lahirnya yang dari Jerman dan juga yang translate ya. Nah, sesudah itu foto kita berdampingan 4x6, 3 lembar. Terus juga akte nikah kita dari gereja kita lampirkan juga. Terus prenup, kalau kalian buat prenup juga dilampirkan supaya dicatatkan nomor perjanjian pranikah kalian. Terus KTP saksi kalian 2 orang, kayaknya udah itu. Nah, itu dia dokumen-dokumen yang kita submit. Terus tanggal berapa kita dicatatkan sudah dapat, kita dapat tanggalnya juga di situ. Gue juga udah bilang ke adik gue untuk kasih tahu petugas sana kalau si suaminya Desi ini akan pulang ke negaranya tanggal sekian gitu. Jadi kalau bisa tanggal sekian begitu. Jadi tanggalnya disesuaikan dengan yang kita bisa dan yang available juga di kantor catatan sipilnya. Nah, sesudah itu udah dapet tanggal segala macem, datanglah kita ke kantor catatan sipil tersebut di hari yang sudah ditentukan. Oke, datang, gue pakai baju hitam putih. Kalau nggak salah suruh pakai bajunya formal gitu. Gue sama laki gue pakai baju hitam putih. Terus bersama saksi datang, biayanya gratis ya teman-teman ya. Datang dan bawa materai. Dokumen kalian juga semuanya dibawa. Yang kemarin-kemarin itu udah disubmit, kan masih ada kopi-kopiannya ya, karena wajib untuk dikopi ya teman-teman dokumen-dokumen. Misal dibutuhkan kita punya salinannya gitu loh, kita punya kopiannya. Nah, terus masuk ke ruang persidangan, habis itu kita di situ ya dibacain lah di persidangannya segala macem. Sesudah itu kita tanda tangan. Udah deh selesai. Habis itu kita akan nunggu untuk sertifikatnya. Jadi masih nunggu sertifikatnya, jadi nggak langsung jadi ya teman-teman gitu. Nah, biayanya gratis. Tadi aku udah kasih tahu ya, biaya gratis. Dan paling waktu itu aku ngasih ucapan terima kasih ke ada bapak-bapak di situ yang ngefoto-fotoin dan ngebantuin si hakimnya itu. Jadi gue ngasih kayak ya amplop lah ya, ucapan terima kasih karena gratis kan ya, dan kayaknya gak enak aja kalau nggak ngasih apa-apa. Nah, itu dia. Jadi kalau gue rasa sih tidak terlalu ribet sebenarnya, kalau udah dijalanin tuh nggak ribet ya teman-teman ya.
paling menurut gue yang ribet sih yang ngurus akte lu yang keluaran baru, itu aja sih yang agak-agak ribet gitu loh. Nah selebihnya sih enggak lah ya, enggak, menurut gue sih enggak seribet yang lu baca, atau enggak seribet yang misalnya lu denger gue saat ini lu pikir ribet banget deh gitu. Sebenarnya sih enggak, lu jalanin stepnya step by step gitu, pelan-pelan. Karena ya itu tadi gue bilang, yang di video gue yang pertama gue bilang, lu jangan mepet waktunya. Kalau lu mepet waktu cuma sebulan ya wassalam, semuanya mesti keburu-buru gitu loh. Dan kalau lu pakai agent ya harganya bisa jadi lebih mahal gitu, karena waktunya sedikit. Jadi itu dia informasi yang bisa aku kasih ke kalian tentang bagaimana step by step mengurus dokumen pernikahan secara legal ya, secara negara, dengan warga negara Jerman di Indonesia. Oke, secara Protestan ya teman-teman, secara Kristen. Semoga kalian suka dengan video aku ini, dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu teman-teman di sana mungkin ada yang mau berencana menikah dengan warga negara Jerman, nikahnya di Indonesia dan puyeng gitu soal dokumen-dokumen segala macam. Mungkin video aku kali ini bisa membantu, jadi jangan lupa di share. Semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan informasi dari video aku ini ya. So guys, I hope you like my video, dan buat kalian yang mungkin ada pertanyaan boleh DM ke Instagram aku ini, atau mungkin ada yang punya ide deh, bikin video ini dong, bikin video itu dong, boleh teman-teman, siapa tahu aku bisa menyanggupinya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk di-like videonya, di-komen, atau di-subscribe, dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video, and ciao ciao!